Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta inayahnya lah kita masih diberikan kesempatan merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya iman, sehingga kita masih bisa menuntut ilmu walaupun sekarang dengan menggunakan metode daring atau online. Dan kita tak terasa sudah setengah jalan di bulan Ramadan. Telah sampai kita di tengah-tengah bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan yang mana setengah langkah lagi, setengah bulan lagi kita akan menuju hari kemenangan yang walaupun kita sudah tahu kondisi sekarang itu kita berada atau terkena musibah yaitu corona atau COVID-19, yang mudah-mudahan Allah segera menarik makhluknya tersebut, segera menghilangkan makhluknya tersebut, agar nanti ketika di hari kemenangan kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi, dan kembali menuntut ilmu dengan bertatap muka, saling menyapa. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah, walaupun kita tidak berjumpa, walaupun kita tak saling tatap muka, tapi insya Allah transfer ilmu, saling memberikan ilmu bisa lewat apa saja, salah satunya lewat media daring ini. Dan mudah-mudahan anak-anakku juga ikhlas menonton video ini walaupun durasinya 30 menit. Dan mudah-mudahan kuota yang anak-anak berikan untuk belajar ini bisa dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah bermanfaat. 30 menit kita gunakan untuk melihat video ceramah, video dakwah yang mana memperluas khazanah keislaman kita, itu lebih bermanfaat daripada kita misalkan scroll nggak jelas di IG, stalk mantan atau lain sebagainya. Mungkin itu kurang bermanfaat. Tapi insya Allah kalau kita gunakan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat ini sebagai pahala. Apalagi di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala kita. Alhamdulillah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kebetulan pada kesempatan kali ini atau pertemuan pertama ini di dalam kegiatan Sanlat atau Smart Trend 2020 secara daring ini, Bapak mendapatkan amanah untuk mengisi materi wabil khusus yang bertema tentang Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan lil alamin untuk seluruh makhluk hidup. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum Bapak lanjut, alangkah baiknya, alangkah eloknya kalau kita samakan persepsi kita apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Apa itu rahmat? Apa itu Islam? Apa itu al-alamin? Perlu kita samakan pandangan, perlu kita samakan definisi dari itu semua. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang segala sesuatu tanpa ada kesamaan persepsi, tanpa ada kesamaan pemikiran mengenai hal tersebut, maka selamanya tidak akan pernah nyambung.
Contohnya adalah ketika misalkan seseorang yang di depan Bapak di sana, ya, kemudian Bapak di sini, di tengah-tengah kita itu ada sebuah angka, taruhlah menurut Bapak di situ angka 6, lalu di antara kita berdua lalu kata orang yang ada di depan Bapak sana bilang itu adalah angka 9. Itu karena apa? Karena kita tidak menyamakan persepsi. Coba kalau misalkan orang yang tadi di hadapan Bapak bergeser ke sebelah sini, duduk di samping Bapak, lalu kita sama-sama melihat angka tersebut dari sudut pandang yang sama, dari persepsi yang sama, maka insya Allah itu akan menemukan kesamaan itu adalah angka 6. Nah begitu. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, selama ini kita berbicara apa itu Islam. Seringkali kita dengan mudah berbicara Islam, tanpa tahu ketika kita tanyakan, jadi sebetulnya apa itu Islam? Islam itu secara bahasa, Bapak kutip dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Jadi kata Islam itu di dalam Al-Quran banyak sekali. Salah satunya dalam Quran surat ketiga ayat ke-19. Kemudian ada lagi surat ketiga ayat ke-85. Bahkan ada di dalam hadis riwayat Muslim yang nomor 8. Itu Bapak kutip dari Ustadz Adi Hidayat. Bukan berarti Bapak hafal. Cuman Bapak kutip dari Ustadz Adi Hidayat. Katanya Islam itu secara bahasa ada 3 pengertian. Pengertian yang pertama, Islam itu adalah patuh. Aslama yuslimu islaman. Patuh artinya tunduk. Ketika kita berbicara Islam itu artinya patuh, itu artinya tunduk, berarti kita sudah yakin di dalam hati kita tidak akan pernah membangkang, kita tidak akan pernah melanggar kepatuhan tersebut. Kepada siapa kepatuhan tersebut? Nanti kita bahas di pengertian Islam secara istilah. Lalu pengertian kedua, Islam secara bahasa adalah kelembutan, kedamaian. Ketika kita berbicara Islam, lalu secara bahasa artinya adalah kelembutan dan ketenangan, maka kita bisa lihat itu adalah salah satu tujuan, salah satu yang diinginkan oleh semua umat manusia, ketenangan, kedamaian. Bagaimana bisa didapatkan? Berkaitan dengan pengertian yang pertama tadi. Ketika kita mampu patuh, ketika kita mampu tunduk, maka akan muncul di hati kita adalah ketenangan dan kedamaian. Tenang dan damai tidak selamanya berbicara banyak harta, hati kita akan tenang, banyak tinggi kedudukan atau tinggi jabatan itu akan membuat kita tenang. Belum tentu. Membuat kita mulia, belum tentu. Lalu pengertian yang ketiga dari Islam secara bahasa adalah meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Tentu anak-anak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan kebahagiaan sesungguhnya. Kebahagiaan sesungguhnya bukan artian balik dengan mantan yang terindah. Atau kebahagiaan sesungguhnya itu adalah misalkan kita punya segalanya yang ada di dunia, punya jabatan yang tinggi, bukan. Tetapi kebahagiaan yang indah itu menurut seorang muslim itu sering kita gunakan di dalam berdoa. Quran surat Al-Baqarah ayat 200 berapa, Bapak lupa lagi. Sering kita gunakan. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan, kebahagiaan, di dunia hasanah,
wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebahagiaan, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Itu kebahagiaan yang hakiki. Kalaulah misalkan kita anggap kebahagiaan itu harta korun, betul bahagia di dunia, tapi Allah tenggelamkan, Allah berikan azab. Apakah di akhiratnya korun bahagia? Tentu tidak. Kalau misalkan bahagia itu berkaitan dengan jabatan yang tinggi, Fir'aun sudah lebih tinggi. Bahkan saking tingginya, Fir'aun mengatakan adalah kami adalah Tuhan. Kata Fir'aun, naudzubillahi min dzalik. Tapi bagaimana nasib Fir'aun? Allah tenggelamkan di laut merah. Yang berarti sudah jelas, kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang seutuhnya adalah ketika kita mampu meraih kebahagiaan dunia, mampu meraih kebaikan akhirat, dan jauh dari api neraka. Itu yang dimaksud dengan Islam secara bahasa. Lalu apa yang dimaksud dengan Islam secara istilah? Kalau Islam secara istilah itu ada sebuah riwayat hadis Imam Muslim nomor 8 yang dikutip juga dari dakwahnya Ustadz Adi Hidayat. Ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersantai dengan para sahabatnya di masjid, tiba-tiba datang seorang pria tampan dengan pakaian yang bersih, rambut yang tersisir rapi, itu menghampiri Rasul SAW. Lalu pemuda tersebut, pria laki-laki tersebut duduk berhadapan dengan Rasul, bahkan dikatakan sampai lututnya ini kena dengan lutut Rasul, artinya dekat kita, dekat sekali. Lalu pemuda tersebut, pria tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ma wal Islam?" Kata pria tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Al-Islamu huwa," Islam itu adalah yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah saum, yang keempat adalah zakat, yang kelima adalah ibadah haji. Itu adalah Islam. Ketika syahadat, yang pertama adalah mengucapkan asyhadu an la, bahwasanya saya bersaksi la ilaha, tidak ada Tuhan, artinya kita meniadakan semua Tuhan, menghilangkan semua Tuhan tanpa terkecuali. Lalu mengecualikan di situ illallah, kecuali Allah, artinya hati kita sudah berikrar tidak ada Tuhan, tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang yang bersungguh-sungguh dalam bersyahadatnya, bahkan kita bersyahadat dalam satu hari itu 9 kali, subuh 1 kali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 9 kali kita dalam sehari bersyahadat. Tapi kalau misalkan syahadatnya tetap kita tidak sepenuh hati, syahadatnya tidak dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan percaya kepada kekuatan selain Allah. Contohnya, coba, pasti ini semua pernah merasakan, bahkan sampai sekarang masih ada yang merasakan. Lebih takut mana? Kalian tengah malam berjalan di kuburan, atau kalian tidak mengerjakan sholat tahajud? Tentu saja takut. Lebih takut di tengah malam kita melintasi kuburan. Kenapa takut? Mereka sudah mati, mereka sedang ditanya di alam kubur. Bagi orang yang beriman, dia akan ditidurkan sampai hari kiamat. Tapi bagi orang yang pantas mendapatkan siksa kubur, orang yang kafir,
dia akan disiksa sampai hari kiamat. Kita nggak usah takut. Takutlah kalau misalkan kita tidak pernah sholat tahajud, sedih. Kenapa? Tidak merasakan nikmatnya sholat tahajud di tengah malam. Nah, hadirin yang waktu iman, anak-anakku, mohon maaf, anak-anakku yang Bapak banggakan. Kalau misalkan kita bersahadat dengan sungguh-sungguh, insya Allah hati kita sudah bulat. Tidak ada kekuatan selain Allah. Apapun itu, kita tidak akan percaya kekuatan batu ali yang katanya ini bisa melet, yang bisa menarik perhatian, yang bisa mendatangkan rizki, yang bisa menjauhkan dari malapetaka. Itu kita tidak akan percaya. Seperti yang tadi katakan, Islam itu patuh. Maka dengan kalimat syahadat ini kita sudah mengikrarkan diri akan patuh kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak Tuhan, sudah dihilangkan Tuhannya illallah kecuali Allah. Kita percaya hanya kepada Allah, patuh hanya kepada Allah, dan beribadah pun hanya kepada Allah. Anak-anakku yang Bapak banggakan. Lalu yang kedua, sholat. Itu adalah bentuk kepatuhan. Lalu yang lainnya zakat, syaum, ibadah haji, itu juga bentuk kepatuhan. Seberapa patuh kita kepada Allah. Anak-anakku sekalian, itulah yang disebut dengan Islam. Kita patuh. Lalu dengan kepatuhan lahirlah ketenangan. Setelah tenang lahirlah kebahagiaan yang hakiki. Lalu setelah Islam, apa itu rahmat? Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Mahwa rahmat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, rahmat secara bahasa menurut Ibnu Faris memiliki arti adalah kelembutan, kehalusan, atau kasih sayang. Itu yang disebut dengan rahmat. Dan semua rahmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang, kelembutan, kehalusan, itu semua dari Allah. Seperti yang diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, pada hari penciptaannya Allah menciptakan 100 rahmat. Bayangkan, banyak, 100 rahmat. Allah menyimpan yang 99-nya itu di sisinya. Lalu Allah menurunkan yang satu ke dunia. Itu Allah turunkan hanya satu ke dunia. Bahkan tambahan lain yang tadi dari hadis riwayat Bukhari, tambahan kalau dari Sahih Muslimnya, dari hadis riwayat Muslimnya, yang satu itu mampu membuat seorang ibu menyayangi anaknya, seorang suami menyayangi anaknya, seorang pasangan saling mengasihi, bahkan hewan saling menjaga anaknya. Itu dari satu rahmat Allah bagikan untuk seluruh dunia, bukan hanya manusia tetapi juga hewan dan tumbuhan. Itu hanya satu rahmat loh. Satu kasih sayang Allah, satu kelembutan Allah, satu kehalusan Allah yang Allah bagikan untuk seluruh makhluk yang ada di dunia. Lalu lanjutan hadis tersebut, yang 99 rahmat lagi Allah akan berikan kepada orang mukmin pada hari kiamat. Bisa kita bayangkan? Mungkin sekarang kita merasa nyaman, merasa bahagia dengan kasih sayang orang tua, merasa nikmat dengan kehangatan bercanda dengan teman, dengan keluarga, dan dengan saudara. Kita merasa nikmat, padahal yang kita rasakan itu adalah mungkin 0,0000000 enggak terhitung nolnya sekian persen dari rahmat Allah. Kenapa? Karena satu dibagi untuk seluruh makhluk hidup. Tapi bayangkan
Kalau misalkan yang 99% tadi, yang 99 rahmat Allah tadi berikan kepada kita pada hari kiamat sampai hari keabadian, yaitu di akhirat, berikan kepada kita. Itu luar biasa nikmatnya. Maka mudah-mudahan anak-anakku sekalian, Allah mengumpulkan kita semua kembali nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, lalu apa itu al-alamin? Al-alamin adalah kata jamak dari al-alam. Al-alam itu kalau menurut mazhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-alam itu sendiri adalah mimma siwa Allah. Mimma siwa Allah itu adalah segala sesuatu, apapun itu siwa Allah, kecuali Allah. Artinya makhluk Allah, seluruh makhluk Allah. Alamin itu karena Allah itu khaliq dan kita makhluk. Allah itu khaliq, pencipta, kita makhluk adalah ciptaannya. Maka al-alamin itu adalah kita dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya, surat yang ketiga ayat ke-19. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, kata Allah, dan kami tidak menciptakan kamu, ini kepada Nabi Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh makhluk, seluruh alam semesta ini, termasuk manusia. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sekarang kita sudah sama persepsi apa yang dimaksud dengan Islam, apa yang dimaksud dengan rahmat, apa yang dimaksud dengan al-alami. Kita sudah sama. Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam suatu kasih sayang, suatu kelembutan Allah, suatu kehalusan Allah untuk apa? Alamin, untuk seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, tak terkecuali. Maka anak-anakku, ketika Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya tadi, ayat yang ke-19, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak menciptakan kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Apa maksudnya? Bukan hanya nabi, tapi apa yang dibawa nabi, apa yang diemban oleh Allah kepada nabi, itu yang akan menjadi rahmat untuk seluruh makhluk hidup. Untuk seluruh makhluk hidup, tak terkecuali. Maka anak-anakku yang Bapak banggakan, kalau kita lihat tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu di kota Makkah, kota yang penuh keberkahan pada waktu sekarang, tetapi berbeda ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Kota Mekah itu disebut sebagai pada waktu itu disebut sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Bukan berarti bodoh tidak bisa bertahan hidup, bukan berarti bodoh tidak bisa menghasilkan makanan, tidak bisa tidak bisa menghasilkan teknologi. Bukan bodoh yang dimaksud tersebut, tetapi bodoh yang dimaksud pada zaman jahiliyah adalah tidak bisa menjadi manusia yang sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pada zaman jahiliyah, bayangkan betapa bodohnya tatanan hidup pada waktu itu. Ketika seorang anak perempuan baru lahir menangis di pangkuan ibunya, lalu apa yang terjadi? Anak perempuan tersebut dikubur hidup-hidup
oleh ayah. Bahkan ini terjadi kepada sahabat Umar bin Khattab ketika sebelum masuk Islam mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Bayangkan. Kenapa? Karena pada zaman dahulu anak perempuan itu disebut sebagai aib keluarga. Anak perempuan itu pada zaman dahulu tidak berguna. Itu saking bodohnya. Bahkan setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dia sering menangis. Kenapa? Karena ingat dosanya masa lalu ketika beliau mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Lalu ada lagi ketika zaman jahiliyah itu yang diwariskan kepada anak bukan hanya harta. Yang diwariskan oleh ayah kepada anaknya bukan hanya harta, tetapi apa? Ibunya pun oleh ayahnya diwariskan kepada anak. Dan oleh anaknya, bayangkan, ibunya dijadikan istrinya. Itu betapa bodohnya tatanan hidup pada zaman dahulu. Mereka percaya kepada berhala, patung yang tidak bisa berbuat apa-apa tapi mereka sembah. Bahkan Umar ketika menangis kadang tersenyum karena kenapa? Karena ingat waktu zaman dahulu ketika dia berada di zaman jahiliyah, ketika sebelum masuk Islam, dia tersenyum betapa bodohnya saya. Saya membuat sebuah berhala patung dari sebuah roti untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Lalu ketika di tengah perjalanan Umar bin Khattab kelaparan dan tidak menemukan makanan, maka pada waktu itu Umar memakan Tuhannya sendiri. Bayangkan betapa bodohnya pada zaman dahulu. Itu luar biasa. Bahkan ada lagi, saking bodohnya pada zaman dahulu, itu ada sebuah hal yang luar biasa tidak masuk di akal kita. Contohnya si A punya istri ini. Tapi si A ini laki-laki ya. Si A ini adalah orang biasa. Orang katakanlah yang bakatnya hanya sedikit. Orang yang katakanlah tidak punya ketenaran, tidak punya kecerdasan misalkan. Punya istri. Lalu di zamannya atau di kotanya misalkan, si A ini tahu bahwa ada seseorang yang dia tuh jago berperang misalnya. Dia itu adalah orang yang terhormat misalkan. Dia punya kemampuan yang lebih misalkan. Dan pada zaman jahiliyah saking bodohnya si A ini yang tidak kita sangka. Si A ini menyuruh kepada istrinya, tidur sana dengan laki-laki tersebut. Lalu jangan pulang sampai engkau mendapatkan bibit orang tersebut. Na'udzubillahimindzalik. Betapa bodohnya seorang pria menyuruh istrinya tidur dengan orang lain dan pulang dalam kondisi hamil dari orang tersebut. Kalau kita di zaman sekarang sakit hati, harga diri laki-laki, harga diri seorang suami hancur. Tapi zaman jahiliyah itu menjadi suatu kebanggaan. Na'udzubillahimindzalik. Lalu Allah Subhanahu wa taala di zaman yang semerawut sejahiliyah itu Allah turunkan utusan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak menciptakan wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi pemberi rahmat lil alamin untuk seluruh makhluk hidup. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus, lalu Nabi diangkat menjadi seorang Nabi ketika umur 40 tahun. Nabi mulai sedikit demi sedikit berdakwah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada warga Mekah. Untuk apa? Untuk meninggalkan kebodohan itu, untuk meninggalkan hal-hal yang luar biasa tercelaknya itu. Bahkan pada waktu zaman jahiliyah itu di Ka'bah itu ada kurang lebih ada 360 berhala.
360 Tuhan yang berbeda-beda, bayangkan. Tetapi Allah mengutus Nabi untuk memurnikan kembali akidah, untuk memurnikan kembali iman mereka, untuk mengembalikan kembali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam rahmatan lil alamin itu bisa tercermin di diri, di sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diceritakan di dalam hadis, sering kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lewat di suatu jalan. Tetapi ada seorang kaum Quraisy, orang kafir Quraisy yang selalu mencela Rasul, melempar Rasul, menghina Rasul. Rasul hanya diam. Rasul hanya tersenyum. Apakah Rasul balik membalasnya? Tidak. Suatu hari ketika Rasul lewat di gang tersebut, di jalan tersebut, orang kafir Quraisy ini tidak terlihat, tidak melempar, tidak mencaci Rasul lagi. Rasul heran, kemana orang ini? Lantas Rasul bertanya kepada rumah-rumah, tahu si Anu rumahnya di mana? Tahu si Anu rumahnya di mana? Akhirnya ketemulah rumah tersebut, dan ternyata ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya, ternyata kaum kafir Quraisy, orang kafir Quraisy tersebut sedang terbaring sakit. Tapi apa yang Rasul lakukan? Apakah membalas mencelanya atau menghinanya? Tidak. Rasul menjenguknya dan mendoakan kesembuhannya. Bayangkan bagaimana luar biasa kasih sayang Rasul, kehalusan, kelembutan Rasul ketika zaman jahiliyah. Bahkan ada lagi ketika Nabi Muhammad ditolak dakwahnya di Mekah. Itu Nabi mencoba berhijrah ke sebuah negeri, yaitu Taif. Nabi hijrah ke Taif berdua dengan anak angkatnya, yaitu Zaid bin Haritha. Beliau pergi jauh. Taif itu dari kota Mekah berapa kilometer, cukup jauh lah. Beliau melakukan perjalanan dengan satu unta untuk berdua. Kadang Rasul yang naik atau Zaid itu bergiliran. Ketika sampainya di Taif, Nabi berdakwah. Ternyata di Taif sudah ada lebih dulu orang kafir yang merekayasa agar tidak mengikuti Rasul. Akhirnya apa yang terjadi ketika Nabi berdakwah? Nabi dilempar, Nabi diusir dari, sampai apa? Sampai berdarah. Sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu copot gigi geraham. Lalu Nabi pulang. Di tengah perjalanan Nabi beristirahat dengan kondisi badan yang penuh luka, sakit. Lalu malaikat Jibril datang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang ditawarkan oleh malaikat Jibril? Kata Jibril, ya Muhammad, apakah perlu gunung Uhud ini, gunung besar ini, aku tibankan kepada kaum Taif sehingga mereka binasa karena telah menzalim dirimu? Bayangkan, malaikat saja istilahnya ya, walaupun malaikat tidak memiliki perasaan, malaikat saja mungkin geram melihat perlakuan kaum Taif kepada Nabi. Sehingga kata malaikat Jibril, kalau dalam bahasa Sunda nama, sok lah Rasul, ieu gunung segede kieu rek ditibankeun tah kaum Taif. Tapi apa yang Rasul katakan? Kata Rasul, la, jangan. Hum qaumun la ya'lamun, mereka adalah kaum yang belum mengetahui. Akhirnya apa? Akhirnya setelah beberapa tahun setelah Rasul hijrah ke Madinah, Taif, warga-warga Taif masuk Islam. Masya Allah, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan rahmatnya, memperlihatkan kasih sayangnya, mencerminkan kehalusannya lewat sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW.
Sehingga apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu terkait dengan Al-Quran yang membawa kedamaian bagi seluruh dunia, keindahan bagi seluruh dunia, itu sampai detik ini masih tetap terasa. Bahkan kita merasakan nikmatnya hasil perjuangan Rasul, hasil perjuangan sahabat mendirikan Islam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Dan mudah-mudahan kita semua, anak-anak yang sedang menonton video ini, Bapak mampu memberikan kasih sayang, mampu mencontoh Rasul dari segi kesabarannya, mampu menjadi sosok yang dekat sifatnya dengan Rasul. Walaupun kita tahu kita tidak akan pernah sama dengan Rasul. Rasul yang sudah dijamin masuk surga, Rasul yang sudah dibersihkan hatinya, tetap berdoa, terimalah amal saya, terimalah segala bentuk ibadah saya, ampunilah dosa saya. Nabi saja tetap berdoa seperti itu, apalagi kita bukan Nabi. Maka sepantasnya lah kita semua berbuat kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita penuhilah dengan berbagai macam amaliyah, berbagai macam perbuatan yang mendatangkan pahala. Kita hindarkan seluruh dosa. Kita lockdown saja para setan, kita lockdown saja semua godaan, dan kita unlock hati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mungkin untuk di pertemuan pertama kali ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.